Haleluya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini adalah malam yang sungguh spesial. Kita senang datang ke hadapan Tuhan. Malam hari ini adalah malam pengurapan. Kita siapkan hati kita. Kita berikan semua yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang sertai kami dalam setiap hari-hari kami. Kami tak pernah sendirian, selalu ada Engkau bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur bukan karena kami telah menolong Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami sungguh. Kami mengucap syukur karena Engkau hadir dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima
Hallelujah.
firman yang selalu terus dan terus Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami menjadi pelaku firman. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib, biar Engkau yang memberi nampak besar Tuhan. Engkau bertambah-tambah, hamba semakin berkurang. Semua kemuliaan-Mu Bapa, pakai hamba-Mu, kuduskan, sucikan hati pikiran hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan daripada Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami, dan kami hidup benar di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Lagi semuanya. Saudara, setiap ibadah adalah sebuah undangan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan melihat acaranya, jangan melihat apa yang disampaikan, tapi percaya bahwa Yesus, Tuhan yang kita sembah, mengetahui isi hati setiap kita. Saudara, hidup ini tidak semakin gampang. Hidup ini sungguh luar biasa. Saya terlalu percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana setiap kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita hidup ini oleh karena kasih dan anugerah-Nya. Kita hidup ini karena apa? Kemurahan-Nya. Sampai hari ini saudara dan saya ada karena Tuhan sangat mencintai dan mengasihi saudara. Saudara yang terkasih, saya akan sampaikan firman yang gak usah panjang, karena kita akan belajar terus ya saudara tentang firman. Kita akan terus mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang dikehendaki Tuhan untuk hidup kita. Saudara yang terkasih, siap gak hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Siap gak kita dipakai Tuhan semakin luar biasa? Makanya hidup itu harus menuruti apa saudara? Menurut daging apa roh saudara? Kalau menurut daging, saudara dan saya pasti binasa. Karena hari-hari gak semakin gampang. Betul gak saudara? Hidup harus menurut roh. Dalam Galatia 5 saudara, kita cepat aja saudara. Galatia 5 ayat 16. Berikutnya di sana hidup menurut daging atau roh. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita ingin berbuat baik, kita ingin melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Itu roh kita. Tetapi seringkali daging kita membawa kita, menyeret kita melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Saudara, jika saudara hari-hari tidak menjaga hidup, bahaya saudara. Karena apa? Keadaan tidak semakin baik. Setiap orang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang dipikirkan. Di sini semua orang pengen kaya, betul nggak? Nggak ada loh, cita-citanya aku nggak usah kaya dan nggak ada saudara. Aku nggak usah punya duit, nggak ada. Tetapi hendaklah kita ini bukan dikuasai oleh daging kita, tapi dikuasai oleh roh. Roh itu menurut daging ini loh saudara, betul nggak? Jangan kau lakukan itu dosa.
Benar kan saudara? Dikit aja. Boleh nggak marah? Boleh dong. Tuhan aja pernah marah kok ya. Tapi tidak boleh berbuat dosa. Bisa nggak marah nggak berdosa? Bisa ya. Kalau marah saudara ngumpet masuk kamar saudara. Terus ngomong sama Tuhan, Tuhan aku marah Tuhan. Aku jengkel dengan si A. Pegangi aku Tuhan. Bisa nggak saudara? Uang dan tenang. Sulit. Tapi kita ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Boleh marah? Boleh saudara. Lek gak marah udunan saudara. Saya terlalu percaya ngumpet soalnya saudara. Marah boleh silakan. Tapi jangan sampai apa saudara? Matahari terbenam. Artinya jauh suwe-suwe. Kalau marah dengan pasanganmu jangan lama-lama. Kalau marah dengan anakmu jangan marah lama-lama. Kita ini harus melakukan kehendak Bapa di surga. Daging ini loh saudara, kepinginnya yang enak-enak gitu. Tapi mulai hari ini kita belajar. Kita nggak menuruti daging kita. Kita nggak boleh menggemukkan daging kita. Gemukkan apa saudara? Roh saudara. Caranya hidup benar di dalam Tuhan. Melakukan kehendaknya. Baca firman. Kalau disuruh baca firman, panggil saudara. Baca bolong-bolong kayak donat. Saudara, kalau saudara tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara tidak pernah baca firman, bacanya cuma apa saudara? Renungan harian yang dikirimkan saudara-saudara seiman. Itu cuma apa? Pencuci mulut. Tambahan. Tapi jika saudara dan saya melakukan, yaitu dengan setia membaca firman Tuhan, daging kita ini akan kurus. Tapi apa saudara? Roh kita gemuk. Kalau saudara daging gemuk, renyah ya saudara. Diangkat Tuhan tidak kuat. Malaikat Tuhan tidak usah angkat, terus abot tenang. Betul saudara? Ayo mulai sekarang gemukkan roh saudara yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin saudara. Mau diberkati Tuhan? Pasti mau. Lakukan bagiannya dulu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan lihat tetangga lebih enak, saudara bingung. Jangan lihat saudara seiman lebih diberkati, kita bingung. Saudara belajar. Saya pun belajar setiap hari saudara. Kalau saya mendekati sesuatu yang menyakitkan, saya ngomong gini, Pak, tolongin dong aku. Pak, pegang aku. Pak, terus jagai hatiku. Karena hidup ini pilihan saudara. Pilihan. Mau yang enak atau mau yang melakukan kehendak Bapa. Kalau saudara mau melakukan kehendak Bapa, daging ini loh saudara harus apa saudara? Daging ini harus ditekan. Roh kita harus menyala-nyala. Yang 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat itu cuma apa saudara? Bisa mendengar, bisa apa saudara? Percaya, tapi melakukannya sulit. 10 perintah Allah itu harus nancep dari kita, harus nancep di hati kita. Tapi bisakah kita menjadi pelaku 10 perintah Allah itu? Jangan cuma ngomong doang saudara. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan.
Apalagi saudara? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Saudara, semua ini harus kita buang jauh-jauh. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pemecah belah. Saudara, hidup ini sekali, bukan 2 kali. Hidup ini sementara, bukan kekal. Kematian adalah kehidupan yang kekal nanti. Saudara, jika saudara mendengar atau melihat di sosmed tentang keadaan dunia, saudara, ya, peperangan yang sedang terjadi, ngeri nggak saudara? Ngeri loh saudara. Jangan beranggap oh itu di sana, di sini masih aman. Saudara, kegenapan firman Tuhan akan segera terjadi jika saudara dan saya tidak mulai memberikan hidup ini untuk Tuhan dan cuma memikirkan hal-hal yang di dunia ini. Bahaya loh saudara, bahaya. Jangan beranggapan itu di sana jauh berapa mil, berapa ribu. No saudara, jika Tuhan berkehendak maka semuanya jadi. Kalau saudara hari-hari tidak menyiapkan hidup saudara, hidup benar, bahaya saudara. Jangan hidup di zona nyaman. Oh sudah, aku punya anak, punya istri, punya keluarga yang luar biasa. Hati-hati. Di zona yang nyaman ini membawa kita hidup jauh dari Tuhan. Di zona nyaman ini kita akan dipisahkan oleh kebenaran firman Tuhan jika kita tidak berhati-hati saudara. Kalau tiba-tiba Tuhan berkehendak, Dia datang saat ini, masihkah iman kita dijumpai? Jadi saudara, hidup oleh roh itu lebih penting dibanding daging kita. Makanya di sini suami istri harus rukun. Jangan sering eyel-eyelan. Ya, yang pengantin baru. Loh, saudara, jangan eyel-eyelan saudara. Semuanya indah. Hari ini saudara, saya nggak tahu 5 tahun ke depan, ya, yang pengantin baru, yang anaknya baru 1 ini, waduh hidup indah berdua. Rasanya berdua itu semua kos-kosan saudara. Ya, ayo saudara, jangan kau ini memberikan dagingmu makanan yang kenyang. Ingat loh saudara, usia manusia tidak ada yang tahu. Saudara di sini sehat memuji Tuhan, 5 menit kemudian dipanggil Tuhan, siapa yang tahu? Amin. Siap dipanggil Tuhan. Siapa yang siap? Kematian baru gak panggil. Ya, siapa yang siap dipanggil Tuhan seketika ini jika Tuhan berkehendak? Saudara, mau tidak mau, siap atau tidak siap, harus siap saudara. Karena apa? Jika saudara dan saya dipanggil hari ini, itu yang terbaik dalam hidup saudara. Karena saudara berjumpa pribadi dengan Tuhan. Saudara ada di surga yang mulia, hidup kekal bersama Kristus Yesus. Jangan main-main dengan hidup ini saudara. Dunia tak semakin baik. Oh saya ngerti bu, saya tahu sih. Tapi saudara tidak menyadari bahwa saudara hidup di dalam kedagingan yang luar biasa. Bapak ibu saudara yang terkasih, kedagingan itu penyembahan berhala, betul gak? Karena cintanya dengan istri, dengan kekasih, Tuhan dilupakan. Itu berhala saudara. Saudara sedang menerima berkat luar biasa, mobil mewah, rumah gedung. Saudara, Tuhan terima kasih. Tiap hari mobil dilapi, diberi
saudara. Kaki kotor naik, kaki kotor tidak boleh naik. Benceng saudara. Kedagingan itu saudara. Jangan dipikir, oh itu biasa. Kan kita punya barang harus dipelihara. Boleh saudara, tapi jangan berlebihan. Berikan waktu saudara memasuki puasa saudara. Bulan 12 nanti kita akan puasa kembali. Kemarin kita sudah menyelesaikan 40 hari. Amin saudara. Siapa yang 40 hari sudah selesai? Ya, ada beberapa saudara 40 hari. Ya. Dan Desember nanti kita akan memasuki puasa 40 hari lagi. Siap saudara? Siapa yang siap bersama dengan saya? Kita akan mengalami terobosan di tahun 2024. Untuk itu saudara, malam hari ini Tuhan perintahkan saya untuk mengurapi saudara. Saudara siapkan hati. Saudara siapkan hati saudara. Terima urapan itu dan imani apa yang diperkatakan Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya menyambut 2024 ada sebuah kemenangan besar. Saudara, waktu saya berdoa, Tuhan katakan keadaan tidak baik ini sampai di bulan 6 sampai di bulan Juni. Jadi bukan berarti kita lewati Desember selesai, Januari masuk, kita bersukacita, kita lebih dari yang kita pikirkan. Tapi kita memasuki dunia yang baru, yaitu banyak masalah. Tapi sebagai anak Tuhan jangan pernah takut. 2024 memang banyak masalah, banyak terjadi gempa dan segalanya saudara. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus percaya ada sebuah tuntun keselamatan dan perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya, sampai digenapilah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Siap menjalani 2024? Percayalah saudara, kita akan berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Amin. Setiap hari angkat tanganmu dan berkatakan, Tuhan, aku serahkan hidupku, aku serahkan masa depanku. Saat aku angkat tangan, engkau turun tangan untuk membela. Perkatakan setiap hari saudara. Saat saudara mengangkat tangan, surga ini melihat dan surga akan memberikan apa yang saudara dan saya doakan. Jangan loyo kalau Tuhan saudara. Berapa banyak kita tadi yang loyo saudara? Ya, kalau di gereja semangat panglima, begitu sampai di rumah pikirannya tidak karu-karuan saudara, loyo. Hari ini kita semua bangkit bersama Kristus. Kita akan berperang melawan apa saudara? Penghulu-penghulu di udara. Amin saudara. Percayakah bahwa hari ini saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan? Seluruh kedagingan kita sudah dihancurkan. Kita pemenang saudara. Amin saudara. Coba kita lanjutkan 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kedagingan saudara terus bertumbuh, surga yang mulia bukan bagian saudara dan saya. Maka dari ini, mulai hari ini saudara, kita melepaskan seluruh kedagingan kita. Kita akan bertumbuh di dalam roh dan kebenarannya. Kita akan bersama-sama berjalan di atas air bersama
bersama Tuhan, yang artinya kita tidak pernah takut di dalam segala hal. Amin, saudara. Percayalah bahwa hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Rancangan Tuhan sungguh luar biasa bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi firman yang saya sampaikan, dan saya akan berdoa bagi saudara. Kita persiapkan untuk kita memasuki ibadah pengurapan. Saudara sudah siap diurapi?